Tempat apaan sih, Ci? Ini tempat kerja gue. Keren kan? Nggak keren. Gue takut tahu. Takut kenapa sih? Aduh, takut kenapa sih? Santai aja kali. Mel, kita ke rumah abang aja yuk. Mau ngapain? Udah, main-main ke rumah abang aja dulu. Kita minum-minum kek. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Ayo ikut. Mendingan lo cabut, gak usah urusin kamu. Oke, santai. Oh, jadi lo pulang telat terus, lo habis nyanyi ngelayan cowok-cowok. Mas, bisa kan gak usah marah-marah di tempat kerjaan aku? Gua nggak suka lo berduaan sama cowok lain. Mas, aku kerja kayak gini juga buat bantuin kamu ya. Sudah banyak omong lo. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 39-40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, saya tidak sendiri, di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Selain Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro, juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Amel. Dan pemirsa, seperti lihat tadi di awal adalah cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa Mbak Amel di masa lalunya. Dan saat ini Mbak Amel juga sudah hadir di sebelah saya. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Amel bisa langsung ceritakan ke kita, Mbak Amel punya permasalahan hidup seperti apa? Ya, dulu pas saya umur 14 tahun, saya kan cuma langsung merantau ke kota untuk kerja karena saya tidak mau seperti teman-teman saya yang dijodohin sama orang tuanya nikah muda. Terus tapi setelah 19 tahun saya ditelepon orang tua suruh pulang. Dan ternyata saya dijodohin. Awalnya saya menolak, tapi karena saya tidak mau dianggap anak durhaka, jadi saya ikutin orang tua. Ikut apa maunya orang tua? Iya. Pak Ustadz, apa yang dilakukan sama Mbak Amel ini tepat atau tidak? Karena kita boleh nggak menolak apa kemauan orang tua, Pak Ustadz? Jadi sebetulnya memang kalau dalam kaidah pemikiran Islam, orang tua memang pada anak perempuannya itu boleh untuk mencarikan jodoh, ya, mencarikan jodoh sifatnya. Tetapi itu pun jodoh ini pun harus ditanyakan kepada anaknya ini. Gitu. Kalau anaknya setuju, maka boleh untuk dilanjutkan. Tetapi kalau anaknya tidak setuju, maka perlu dimusyawarahkan supaya nanti kan ini pernikahan itu tujuannya untuk kebaikan. Pernikahan ini tujuannya untuk membangun keluarga yang bahagia, membangun keturunan yang baik. Tapi kalau awalnya sudah ada pemaksaan, awalnya sudah ada tekanan-tekanan, dikhawatirkan itu ke depannya jadi tidak baik. Sebaiknya, makanya anak perempuannya biasanya disarankan untuk ditanya, gitu. Dan biasanya anak perempuan kan malu-malu, makanya ada kaidah mengatakan as-sukutu tadullu ala na'am. Kalau dia itu diam, itu diartikan dia mau. Tapi kalau dia menolak, menyatakan bahwa saya tidak suka, tapi itu diperbolehkan demi kebaikan bersama. Artinya kalau anak ini tetap menolak, apakah dia masuk klasifikasi durhaka, Pak Ustadz? Asal menolaknya dengan baik-baik, gitu. Yang durhaka itu yang kemudian kalau sampai dengan cara yang tidak baik sampai menimbulkan hubungan menjadi retak sampai orang tua menjadi tersakiti. Ini yang dalam kategori durhaka. Tapi selagi penolakannya ini disampaikan baik-baik dan orang tua bisa menerima juga dengan baik-baik, saya kira tidak masalah. Oke, kalau dari sisi orang tua itu sendiri, Pak Ustadz, bagaimana kalau ketika tahu anaknya tidak mau apa yang keinginan dari orang tua harus seperti apa nih, Pak Ustadz? Orang tua yang bijak akan bisa memahami anaknya, karena nanti ke depan yang akan menjalani hidup ini kan anak.
Ya, suka, duka, susah, bahagia, itu anak yang akan merasakan. Meskipun orang tua punya niatan baik untuk membahagiakan anak, tapi ukuran kebahagiaan itu kan kadang berbeda anak dengan bapak. Inilah perlunya komunikasi. Kalau anaknya menolak dengan pertimbangan ABCD, mestinya orang tua juga bijak memperhatikan pertimbangan anak ini. Jangan merasa orang tua lebih tahu segalanya. Orang tua merasa punya hak bahwa anak perempuan itu haknya ada di orang tua, kemudian menggunakan hak ini seenaknya sehingga tidak menghargai lagi perasaan hak dari si anak ini. Jadi intinya semua bisa dibicarakan sebenarnya. Betul, Ustadz, ya. betul. Islah, ini namanya islah, kebaikan itu yang harus diutamakan. Ya, lalu kemudian Mbak Amel akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya, saya menikah selama 2 tahun. Maksudnya Tapi- selama 2 tahun Ya, pernikahannya 2 tahun lah kira-kira. bercerai atau bagaimana? Ya, karena suami saya selingkuh dengan sepupu saya. Nah, Mbak Amel bisa tahu kalau suami Mbak Amel selingkuh itu dari mana? Buktinya apa? Dari sepupu saya sendiri yang bilang. Seperti apa? Dia ngomongnya Ya, kayak apa? dia bilang digodain. Digodain gitu. Iya, maksudnya- Yang menggoda suaminya Mbak Amel. Tapi sepupunya tetap mau digoda. Ya, mereka menjalin hubungan. Alasannya apa sepupu Mbak Amel mau seperti itu? Kan tahu. Pada ini saat suami. itu soalnya saya juga kerja masing-masing, jadi saya tidak terlalu tahu karena kita juga memang jarang ketemu kan. Suami saya kerja di mana, saya di mana. Nah, Mbak Amel ada pernah mergokin mereka, ada bukti apa? Kalau untuk mergoki sih enggak, cuman memang itu sepupu saya sama saudara saya juga ngomong. Ngaku Mereka pernah gitu? lihat, iya. Orang tua sepupu saya pun bilang. Nah, saat tahu sepupunya Mbak Amel itu menjalin hubungan sama suami Mbak Amel gimana Ya, reaksinya? pada saat itu kan saya juga masih muda, Mhm. jadi saya pikirnya langsung saya balas selingkuh lagi. Oke, Pak Ustadz ini membalas selingkuh dengan selingkuh juga nih Pak Ustadz. Jadi begini, Mas Farid, ya, kejelekan itu tidak pernah akan hilang dengan kejelekan juga. Kejelekan akan hilang dengan kebaikan. Gitu. Memang kita itu membalas suatu kejahatan itu diperbolehkan dalam Islam. Prinsipnya untuk mendidik dan untuk membuat efek jerah supaya nggak diulang. Jadi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-39 itu dikatakan bahwasanya walladzina asabahum baghrun hum yantasirun. Barang siapa yang terkena kedaliman, dia didalimi, maka baginya itu hak untuk membalas. Tapi pada ayat berikutnya yang ayat ke-40 disebutnya bahwasanya kejahatan itu boleh dibalas setimpal dengan kejahatan. Itu wa jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu mislaha. Gitu. Jadi boleh dibalas kejahatan itu, kedaliman itu sepantasnya. Gitu loh. Tapi faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik pada itu, kemudian fa'azahu 'ala Allah, dan kemudian menyerahkan balasannya semuanya kepada Allah sesuai dengan Allah. Innahu la yuhibbul dzalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka pada orang yang zalim. Prinsipnya meskipun membalas kejahatan itu boleh, tetapi gitu ya, dalam Islam diajarkan akan lebih baik, akan diarahkan kalau dia memaafkan, kemudian tetap berbuat baik, serahkan semuanya kepada Allah. Apalagi membalasannya kejahatan ini dengan melakukan kejahatan yang sama. Begitu Ibu ya, ini tidak akan selesai. Saya Gitu, tahu ini itu tidak akan selesai, karena akan timbul kejahatan baru. Terus karena Ibu tidak akan berbeda dengan yang berbuat jahat itu. Ada dua kerugian orang yang balas dendam itu. Yang pertama, kerugiannya dia tidak akan memperoleh apa-apa di dunia. Karena dia hanya memuas nafsunya saja, gitu loh. Yang kedua, kejahatan tidak akan pernah berhenti dengan cara berbuat kejahatan balik. Kira-kira seperti itu. Jadi saya yakin kalau kejahatan ini dilakukan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan Mbak Amel, suami Mbak Amel tahu kalau Mbak Amel selingkuh? Ya, setelah tahu kami bertengkar. Saya tahu itu salah, saya juga minta maaf pada saat itu. Tapi dia nggak mau memaafkan, lalu dia pergi.
pas dia pergi tuh saya lagi hamil sampai anak saya melahirkan dia nggak pernah pulang, bahkan sampai sekarang pun anak saya udah 15 tahun nggak pernah nengok. Berarti Jadi selama saya 15 itu tahun. tidak diceraikan, saya menyeraikan sendiri karena saya harus punya status kan. Nah, kemudian setelah Mbak Amel tadi melahirkan, bapaknya berarti nggak menafkahi? Tidak menafkahi sama sekali? Tidak. Nah, itu untuk kebutuhan sehari-hari Mbak Amel dari mana akhirnya? Saya pergi lagi ke Jakarta, terus saya diajak teman untuk kerja malam di klub, nyanyi di kafe.